Erick Thohir ungkap obrolan yang akan dibicarakan dengan Sinteyong. Erick Thohir belak-belakan soal Hafner diklaim minta miliaran rupiah. Indra Safri pastikan 2 pemain tinggalkan timnas U22 usai lawan Lebanon. Pelatih Lebanon sebut 10 tahun lagi akan ada liga yang bagus di Indonesia. Thailand sah jadi tuan rumah Piala AFF U23 2023, Vietnam tersingkirkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon rumor calon naturalisasi timnas Indonesia Justin Hafner yang meminta uang hingga 1 juta euro atau setara dengan 16,4 miliar rupiah. Padahal pemain junior Wolverhampton Wanderers itu sebentar lagi akan melakoni sumpah WNI. Saya belum dengar kabar Hafner minta uang, ucap Erick Thohir saat ditanya rumor Hafner meminta uang. Sementara itu Erick Thohir mengaku bisa memahami jika ada calon pemain naturalisasi yang berubah pikiran. Pasalnya Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Proses naturalisasi Justin Hafner akhirnya menghasilkan polemik. Pernyataan dari para pengurus PSSI seperti saling berkebalikan. Yang terbaru, Erick Thohir memberikan isyarat bahwa tidak semua pemain keturunan akan melanjutkan proses naturalisasi. Sementara itu, anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani sempat menegaskan bahwa Justin Hafner tetap memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga menegaskan bahwa Justin Hafner masih memiliki niatan untuk menjadi WNI setelah melakukan komunikasi via sambungan telepon dengannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan tidak adanya tindakan diskriminatif kepada para pemain naturalisasi. Menurutnya, pemain-pemain tersebut merupakan bagian dari Indonesia. Hal ini menjadi sikap dalam menghargai proses dan juga niat para pemain naturalisasi tersebut. Erick pun menekankan, hadirnya mereka harus disambut dengan tangan terbuka. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pemain naturalisasi adalah bagian dari Indonesia. Proses untuk para pemain sah menjadi WNI patut kita jaga dari sikap-sikap diskriminatif. Sambut mereka dengan tangan terbuka, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya @erikthohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa memastikan kontrak Sinteyong diperpanjang atau tidak. Namun yang pasti, Erick Thohir akan menanyakan kembali kepada Sinteyong untuk membawa kemana arah timnas Indonesia ke depan. Ya, menurut Erick Thohir, PSSI kini sudah mempunyai peta biru persepakbolaan Indonesia. Dan menurutnya Sinteyong harus satu tujuan dengan peta biru sepak bola Indonesia. Dalam peta biru itu, PSSI ingin timnas Indonesia bisa naik peringkat ke ranking 45 FIFA. Juga diharapkan bisa tampil di Piala Dunia 2038. Untuk itu perkembangan usia muda harus ditingkatkan demi mewujudkan target tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti peringkat FIFA Indonesia saat peringatan ulang tahun ke-93 PSSI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 14 April. Meski masih jauh dari memuaskan, Erick Thohir cukup bahagia. Ini tak lain karena peringkat ke-149 menjadi yang terbaik selama 1 dekade terakhir. Ya, menurut Erick Thohir ini sinyal yang positif. Kalau kita melihat 10 prestasi terakhir kita tidak pernah di bawah ranking 150. Nah, ini baru 2 bulan sudah ke 149. Artinya apa? Kalau kita kerja lebih giat lagi potensinya luas, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri merasa tim asuhannya tidak jelek saat menelan kekalahan 1-2 dari Lebanon. Ya, pasukan Indra Safri sempat memimpin 1 gol lewat gol bunuh diri lawan, sebelum Lebanon kemudian membalikan kedudukan pada fase akhir laga. Saya menilai permainan timnas tidak jelek, kata Indra Safri saat konferensi pers usai laga. Tak mungkin masalah fokus dan mental di menit-menit akhir kurang konsentrasi, dan kita juga banyak buat peluang dan momen, dan peluang itu tidak jadi gol. Ini jadi evaluasi untuk game kedua nanti, imbuh Indra Safri. Pada awal pertandingan tempo permainan berlangsung lambat. Masuknya Sonanta pada babak kedua sempat memberi energi baru untuk Indonesia. Indonesia akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-83. Diawali umpan silang Irfan Jauhari, bola yang berusaha disapu Ali Alrida Ismail justru masuk ke gawangnya sendiri. Ya, kemudian Lebanon mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan Mahdi Sabah pada menit ke-89 hingga mampu mengunci kemenangan pada menit ke-96 saat tembakan Muhammad Nasr terdefleksi dan mengecoh Hernando untuk membobol gawang Garuda Muda. Pelatih timnas Lebanon U22 Miguel Moreira mengaku performa timnya belum 100% saat mengalahkan timnas Indonesia U22 pada laga uji coba di SUGBK Jumat 14 April. Sempat tertinggal lebih dulu, Lebanon sukses melakukan comeback saat melawan Indonesia.
Moreira mengaku bangga dengan kemenangan perdananya bersama timnas Lebanon U22. Moreira menyebut, ada dua hal yang membuat para pemain Lebanon kesulitan untuk menampilkan performa terbaik melawan timnas Indonesia U22. Selain masalah jet lag, skuad Lebanon juga belum terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia. Erick Thohir menilai timnas U22 Indonesia kalah dari Lebanon bukan karena penampilan para pemain yang jelek. Akan tetapi, ia menilai karena mental para pemain yang harus kuat. Tahu kenapa kalah? Ayo, jawab dong, ujar Erick Thohir di Instagram resminya. Ya, menurutnya sebagai pemain masalah mental itu yang utama. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan mental yang kuat adalah basis pertahanan paling sulit ditembus. Untuk itu, ia meminta para pemain harus kembali kuat meski hasil yang didapatkan tidak cukup memuaskan. Sedikit isi bocoran blueprint Garuda Mendunia disampaikan oleh Erick Thohir saat peringatan 93 tahun PSSI. Erick Thohir mematok Indonesia menempati peringkat ke-45 dunia, sebagaimana tertuang dalam blueprint Garuda Mendunia yang diserahkan ke FIFA. Ya, sementara itu Erick Thohir juga menyadari bahwa kebijakan dan juga terobosannya nanti tidak bisa diterima oleh sejumlah pihak. Kontroversi diyakini akan muncul akan keputusan PSSI. Ya, mengenai isi lainnya dari blueprint Garuda Mendunia belum ingin disampaikan oleh Erick Thohir. Namun demikian pada saatnya blueprint tersebut akan disampaikan kepada publik khususnya supporter Indonesia. Dua pemain PSM Makassar diizinkan untuk meninggalkan skuad timnas U22. Mereka adalah Ramadan Sananta dan juga Raihan Alif. Sementara itu PSM Makassar akan melakoni laga terakhir Liga 1 kontra Borneo FC Samarinda di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan Minggu 16 April 2023. Sananta dan Raihan Alif dijadwalkan balik ke timnas U22 pada Senin 17 April 2023. Bersamaan juga masuk tanggal 16, pemain dari Persija setelah hari ini akan mengakhiri laga dengan PSS Sleman. Setelah ini, alhamdulillah skuad akan lengkap, ucap Indra Safri. Salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari berbagai level usia yakni Marcelino Ferdinand dipastikan segera bergabung. Namun untuk uji coba terakhir timnas U22 Indonesia melawan PSM Makassar 18 April 2023 dia dipastikan belum bergabung. Menurut Indra Safri, mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih dibutuhkan timnya. Karena nanti sesuai surat yang disampaikan oleh klubnya Marcelino, dia akan ada di laga terakhir tanggal 22 April, ucapnya. Dengan begitu, Marcelino akan bergabung ke timnas U22 Indonesia pada 23 April 2023. Pratama Arhan belum diketahui bakal bisa bergabung dalam waktu dekat ke timnas U22 Indonesia. Tokyo Verdy, klub kasta kedua Liga Jepang tersebut belum memberikan jawaban. Indra Safri mengatakan pihaknya masih menunggu surat balasan dari Tokyo Verdy. Jadi belum diketahui apakah pemain berusia 21 tahun itu bakal bisa bergabung dalam waktu dekat ke timnas U22 Indonesia. Untuk Arhan, kami sedang menunggu surat resmi dari klubnya, tutur Indra Safri. Ya, sekedar informasi, timnas U22 Indonesia direncanakan bakal bertolak ke Kamboja pada 25 April mendatang. Thailand akhirnya resmi menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2023 dan Vietnam akhirnya tersingkir jadi tuan rumah. Ya, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara akhirnya secara resmi memilih Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2023. Pemilihan ini lantaran melihat infrastruktur serta stadion yang akan digunakan. Ya, Federasi Sepak Bola Thailand telah memenuhi semua persyaratan dari AFF dan menunjukkan kesiapan mereka. Ya, sementara itu AFF U23 2023 dijadwalkan bakal berlangsung pada 31 Oktober hingga 12 November mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara target Federasi Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2038 bukan sebagai tuan rumah akan tetapi melalui jalur kualifikasi. Erick mengatakan agar target itu tercapai, tentu saja semua kompetisi di Indonesia harus dibenahi. Ya, menurut Erick Thohir, membangun sepak bola dari level usia muda hingga tertinggi itu penting. Erick Thohir bahkan mengaku telah duduk bersama Kemenpora dan juga Kemendikbud agar hal ini bisa terlaksana. Ya, persiapan dari U9, U10, U11, U12 kita sinergikan dengan sistem liga, kata Erick Thohir. Menpora Dito Arya Tejo soroti titik kelemahan timnas U22 Indonesia. Usai timnas U22 Indonesia dibekuk Lebanon dengan skor 1-2 pada laga uji coba. Ya, menyikapi laga tersebut, Menpora menyoroti mental skuad besutan Indra Safri. Kemasukan pada menit terakhir, saya kira karena persoalan mental, tutur sosok yang menggantikan Zainuddin Amali tersebut. Ya, sementara itu kendati permainan masih kurang memuaskan, Dito tetap yakin dengan peluang timnas U22 Indonesia. Sandy Walsh punya pandangan sendiri soal sepak bola Indonesia. Bek naturalisasi itu menyebut sepak bola Indonesia cukup bagus dan juga potensial, namun masih harus ada perombakan untuk perkembangan lebih baik.
Di samping itu, Sandi Walsh memberikan saran agar sepak bola Indonesia terus berkembang. Salah satunya fokus ke salah satu format terbaik. Sandi Walsh tidak memungkiri beberapa perubahan perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas pemainnya. Beberapa perubahan akan baik untuk mengembangkan pemain ke kualitas terbaiknya, sehingga menguntungkan timnas ke depan, pungkas Sandi Walsh. Pelatih Lebanon Miguel Moreira memberikan pujian terhadap fanatisme sepak bola di Indonesia. Pujian itu datang usai laga uji coba timnas U22 Indonesia kontra Lebanon. Miguel Moreira percaya masyarakat Indonesia begitu mencintai sepak bola. Juru taktik asal Portugal itu bahkan menambahkan antusiasme itu bisa menciptakan ekosistem liga yang bagus. Seperti yang saya katakan pada konferensi pers sebelum pertandingan, dalam 10 tahun mendatang akan ada liga yang bagus di sini, sebut Moreira. Ex-2 bintang Real Madrid Isco dan juga James Rodriguez dipastikan berstatus tanpa klub. Kedua pemain ini tidak diperpanjang kontraknya oleh klub. Isco terakhir membela klub Spanyol Sevilla. Ya, begitu pun dengan nasib James Rodriguez yang juga diputus kontraknya secara sepihak oleh klub asal Yunani Olympiakos. Ya, sehubungan dengan itu tak sedikit dari para netizen yang justru menggoda untuk bermain di klub BRI Liga 1. Hal ini terungkap melalui unggahan akun Twitter @faktabola. Dari unggahan tersebut, terlihat kolom balasan yang menginginkan kedua pemain ini main di klub BRI Liga 1. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.